Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya terkait dengan penginformasian program BPJS Tenagakerjaan. Nah, perlu saya sampaikan di sini kalau ini terkait dengan peraturan-peraturan yang berlaku bahwa untuk BPJS Tenagakerjaan itu merupakan hak setiap tenaga kerja, baik dia itu yang bekerja formal maupun informal. Nah, ini ada beberapa peraturan terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ada dari di samping dari kalau induknya itu ada di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 terkait dengan kewajiban seluruh tenaga kerja terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Perlindungannya itu untuk tenaga kerja. Turunannya juga ada di Perwal, Peraturan Wali Kota terkait dengan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu diketahui terkait dengan BPJS. BPJS ini merupakan lembaga negara, bukan swasta maupun BUMN. Jadi tujuannya hanya bersifat non-profit, yaitu pelayanan, tidak untuk mencari keuntungan. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu sedikit melihat historinya, bahwa BPJS Ketenagakerjaan itu sebelumnya adalah namanya Jam Sostek. Kalau Jam Sostek mungkin Bapak Ibu sudah familiar terkait dengan jaminan sosial tenaga kerja yang diberikan kepada tenaga kerja yang bersifat swasta dan juga hanya untuk perusahaan-perusahaan besar. Itu untuk perusahaan minimal tenaga kerja 5 atau 10 baru bisa mengikuti jaminan sosial tenaga kerja atau Jam Sostek. Nah, per 2014 Jam Sostek bertransformasi atau berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, yang sebelumnya Jam Sostek itu adalah BUMN, yang core utamanya adalah profit, badan usaha milik negara, berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan lembaga negara non-profit. Secara struktur itu merupakan garis lurus vertikal langsung di bawah presiden. Jadi di luar kementerian sebagai lembaga independen. Nah, mungkin kalau perbedaan dengan BPJS Kesehatan, di sini BPJS Kesehatan sebelumnya adalah Askes. Askes itu hanya untuk menangani PNS sebelumnya, terkait dengan kesehatan yang ada di tenaga kerja PNS. Nah, per 2014 berubah menjadi BPJS Kesehatan, itu sama-sama lembaga negara non kementerian juga, sifatnya non profit dan untuk seluruh masyarakat. Nah, perlu dibedakan juga Bapak Ibu terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, berbeda secara manajemen, gedungnya beda, manfaatnya, programnya semuanya beda. Jadi kami namanya aja yang sama, yaitu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun selain itu semuanya berbeda. Yang sama hanya payung hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Nah, untuk fungsi BPJS Kesehatan itu mungkin Bapak Ibu sudah tahu, yaitu untuk sakit, untuk melahirkan, terus juga pengobatan terkait dengan yang di luar hubungan kerja. Itu untuk sakit pusing, demam dan lain hal sebagainya. Nah, di samping itu untuk BPJS Ketenagakerjaan itu untuk mengcover bagi seluruh tenaga kerja yang tidak memiliki aktivitas kerja itu tidak bisa ikut serta. Karena di samping itu perlindungan yang akan diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu perlindungan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Tidak menanggung untuk yang bersifat sakit. Karena sakit sudah ada yang menanggung yaitu di BPJS Kesehatan. Begitupun BPJS Kesehatan tidak mengcover untuk tenaga kerja yang mengalami resiko kecelakaan kerja. Next, secara histori, ini sebelumnya kami adalah Perum Astek, berganti jadi Jam Sostek, lalu terakhir 2014 menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Secara dasar ada beberapa pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, serta peraturan pemerintah yang mengatur terkait dengan pelaksanaan program. Jadi program yang kami selenggarakan itu sudah ada semua tercantum dalam peraturan pemerintah. Next, di Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 pasal 14 yaitu setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia itu wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Nah, ini adalah dasar kewajibannya. Selanjutnya terkait dengan program. Nah, alhamdulillah di Al-Azhar Depok itu sudah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan atau Jam Sostek dulunya. Per bulan terakhir itu bulan Agustus. Per bulan Agustus terdaftarnya, perlindungan mulai aktif per bulan Agustus. Nah, program apa saja yang sudah diikutsertakan? Alhamdulillah juga programnya sudah full 4 program
Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun sudah diikuti oleh Yayasan Budi Insan Cendekia. Kurang lebih sudah terdaftar 231 ya Bu Putri ya, kalau tidak salah. 234. 34, baik. Ya. Nah, berlanjut ke program pertama, itu jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja ini perlindungan bagi tenaga kerja saat si peserta ini melakukan aktivitas kerja yang dimulai dari saat berangkat dari rumah ke tempat kerja, aktivitas kerja sampai kembali lagi ke rumah. Baik di jalan maupun di tempat kerja, kalau ada resiko kecelakaan kerja, baik dia itu cuma luka terpleset, jatuh, itu termasuk dalam ranah kecelakaan kerja. Yang terpenting ada unsur ruda paksanya, Bapak Ibu. Ruda paksa itu lecet atau lebam. Termasuk apabila Bapak Ibu sedang melakukan dinas ya, sedang melaksanakan dinas ke beberapa tempat. Yang keperluannya terpenting itu khusus untuk keperluan sekolah atau perusahaan. Nah, saat terjadi resiko di sana, otomatis sudah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Apa saja yang akan di-cover? Next, ini adalah untuk pengobatan perawatan, itu akan ditanggung, ada yang bersifat santunan dan juga program promotif serta preventif. Nah, ini jaminan yang diberikan, santunan berupa uang, itu penggantian biaya transportasi, santunan tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian, biaya pemakaman sampai dengan skala santunan berkala sekaligus, termasuk biaya rehabilitasi, penggantian gigi turuan, dan juga biaya pendidikan atau beasiswa bagi anak peserta yang mengalami resiko. Next, ini terkait dengan nominalnya, Bapak Ibu. Nominal yang akan didapatkan terkait dengan pengcoveran dari jaminan kecelakaan kerja ialah apabila si peserta mengalami kecelakaan kerja, otomatis si peserta ini akan mendapatkan pengcoveran untuk si peserta yang membutuhkan angkutan atau seperti ambulans dan lainnya, itu di cover untuk darat 5 juta maksimal, laut 2 juta, dan udara 10 juta. Nah, mungkin kalau di Depok sendiri itu yang digunakan adalah darat ya Bapak Ibu. Karena kan kalau di Depok ke rumah sakit tidak memerlukan angkutan laut ataupun udara. Nah, ini diberikan untuk yang laut dan udara untuk saudara kita yang di luar pulau sana, itu memerlukan angkutan laut ataupun udara. Nah, kalau untuk di darat itu maksimal diberikan pengcoveran adalah 5 juta. Kalau misalkan saat untuk angkutan hanya menggunakan biaya atau dibutuhkan hanya 1 juta, berarti yang digantikan hanya 1 juta sesuai dengan kwitansinya. Perjalanan ke sekolah di sininya. Oh, di perjalanan enggak? Nah, nanti kita buka sesi diskusi tanya jawab ya, Ibu Bapak. Ini untuk yang pengangkutan. Selanjutnya untuk biaya perawatan dan pengobatan. Saat terjadi kecelakaan kerja, kalau lukanya lumayan parah ataupun tidak terlalu parah, langsung saja dibawa ke rumah sakit terdekat, Bapak Ibu. Tidak perlu ke klinik dahulu, langsung ke rumah sakit besar itu sudah bisa ditangani. Nah, rumah sakit besar yang terdekat mana dari GDC itu ada Bunda Alia, ada juga Sentra Medika ya, Bapak Ibu. Nah, kalau rumah sakit yang besar itu kalau di Jabodetabek sudah kerjasama. Kalau rumah sakit sudah kerjasama, otomatis semua biaya akan dibebankan ke BPJS Ketenagakerjaan. Si peserta tidak akan dibebankan lagi untuk mengeluarkan biaya sepeser pun. Karena untuk pertanggungan pengobatan dan perawatan, kami tanggung sampai dengan sembuh atau unlimited, Bapak Ibu. Unlimited, tanpa batasan, sesuai kebutuhan medis. Tapi perlu dicatat, yang ditanggung hanya untuk kebutuhan medis ya Bapak Ibu. Yang non medis kami belum bisa tanggung. Contohnya apa? Yaitu misalkan ke dukun patah tulang, dukun urut, itu kami belum bisa mengcovernya. Karena yang untuk mengcover saat ini hanya yang bersifat medis. Kalau bersifat medis, seberapapun biayanya, seberapapun lamanya, itu akan kami tanggung sampai dengan si peserta dinyatakan sembuh, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Termasuk berobat jalan, itu pun kami cover. Mungkin kalau di tingkat pendidikan sekolah itu resiko kecelakaan kerjanya cukup minim. Namun kalau di jalan, nah kita nggak tahu nih Bapak Ibu. Kalau kita sudah hati-hati, belum tentu orang lain yang berhati-hati atau tidak. Mungkin ada beberapa contoh atau
kasus yang pernah saya tangani sendiri itu terkait dengan peserta guru. Itu kejadiannya pada saat pulang sekolah berkendara, kelanggar sama bis, itu masuk ke rumah sakit, kurang lebih sekitar hampir 2-3 bulan itu di ICU. Biayanya alhamdulillah semua kami yang cover sampai dengan terakhir sudah bisa beraktivitas kembali. Memang kalau resiko ini tidak kita harapkan Bapak Ibu, namun sewaktu-waktu bisa jadi terjadi kepada siapapun yang memiliki aktivitas pekerjaan. Mungkin juga sedikit contoh terkait dengan guru-guru non PNS di bawah Dinas Pendidikan Kota Depok. Itu alhamdulillah sudah terdaftar semua. Namun beberapa ada kejadian seperti mohon maaf meninggal dunia. Meninggal dunia pun di kami akan mendapatkan pengcoveran, yaitu ada santunan bersifat uang tunai. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Next, untuk selanjutnya, kalau terjadi kecelakaan kerja, jadi Bapak Ibu sekarang sudah terdaftar, mohon informasikan kepada saudara, keluarga, tetangga maupun kerabat bahwa Bapak Ibu memiliki perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi pada saat adanya resiko kecelakaan kerja ataupun mohon maaf meninggal, maka yang bersangkutan atau rekan sanak saudara tadi sudah bisa mengetahui harus kemana melaporkan. Kalau ada resiko kecelakaan kerja, langsung laporkan ke PIC di sekolah atau perusahaan. Berarti ke Ibu Putri untuk saat ini PIC-nya. Nanti Ibu Putri akan menginformasikan kepada saya terkait dengan terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, namun saat si peserta dibawa ke rumah sakit, itu tidak perlu menunggu jawaban dari saya ataupun Bu Putri. Otomatis Bapak Ibu langsung bawa peserta atau yang mengalami resiko tadi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Langsung rumah sakit bisa, nggak perlu ke klinik dulu atau menunggu rujukan, tidak Bapak Ibu. Langsung ke rumah sakit, pasti ke UGD, informasikan bahwa ini adalah kecelakaan kerja dan menggunakan penjaminan BPJS Ketenagakerjaan. Nanti tinggal tunjukkan kartu atau KTP, maka akan dilayani oleh pihak rumah sakit. Nanti selanjutnya keperluan administrasi lainnya, pihak sekolah yang akan membantu melengkapi seperti kronologis kejadian, absensi tenaga kerja, perawatan. Nah, untuk perawatan di rumah sakit pemerintah itu mendapatkan kelas 1. Tidak ada pembeda kelas, semua di kelas 1 rumah sakit pemerintah. Tapi kalau misalkan ternyata dibawanya ke rumah sakit swasta, itu pun bisa. Nah, di rumah sakit swasta itu menyetarakan di sekitar kelas 2 atau kelas 3-nya. Jadi setara dengan kelas 1-nya rumah sakit pemerintah. Nah, selanjutnya itu untuk penggantian biaya perawatan dan pengobatan semua ditanggung sampai dengan dinyatakan sembuh. Berikutnya ada namanya STMB, sementara tidak mampu bekerja. Nah, ini dalam hal apa? Saat si peserta mengalami kecelakaan kerja, otomatis misalkan lukanya cukup parah, yang bersangkutan pasti tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaannya. Nah, saat tidak bisa melakukan aktivitas pekerjaan, akan dibuatkan surat keterangan istirahat oleh dokter yang menyatakan bersangkutan butuh istirahat karena sedang mengalami kecelakaan kerja dan butuh pengobatan perawatan lebih lanjut. Nah, saat si perusahaan masih memberikan upah kepada tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja setiap bulannya, karena kan itu memang hak tenaga kerja ya Bapak Ibu, kalau digaji bulanan tetap mendapatkan upah bulanan. Nah, tapi dalam segi bisnisnya si perusahaan atau sekolah akan merugi. Kenapa? Karena membayarkan upah kepada tenaga kerja yang tidak bekerja. Namun halnya di sini karena kecelakaan kerja. Sebab itu upah yang akan diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerja itu akan BPJS Ketenagakerjaan ganti ke perusahaan. Jadi perusahaan tidak dirugikan karena menggaji yang tidak bekerja, dan tenaga kerja tetap mendapatkan hak untuk gaji atau upahnya, serta pengobatan perawatan tetap dijalani. Jadi si peserta ini hanya fokus untuk pengobatan dan perawatan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Digantinya sampai dengan kapan? Selama 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua, itu 100% upah yang dilaporkan ke kami akan diberikan ke penggantian kepada pihak sekolah kalau sekolah masih menggaji. Nah, setelah 1 tahun misalkan kata indikasi dokter masih butuh istirahat, belum bisa beraktivitas.
Nah, sampai dengan dinyatakan sembuh, catat total tetap atau meninggal dunia, maka akan digantikan upahnya sebesar 50%. Dengan catatan tenaga kerja tidak diberhentikan atau dinonaktifkan dari perusahaan. Next, kalau terjadi misalkan kecelakaan kerja bisa saja mengalami cacat, Bapak Ibu. Nah, kalau cacat ada cacat fungsi, cacat anatomis, dan juga ada cacat total tetap. Untuk cacat di sini ada persentase santunan yang akan didapatkan oleh peserta seberapa besar yang bersangkutan mengalami cacat. Misalkan cacat fungsi itu saat kejadian pendengarannya terganggu. Saat kecelakaan kerja pendengarannya terganggu, otomatis nanti ada fungsi yang berkurang, ada persentase yang akan didapatkan nominal santunan kepada si peserta. Dan juga akan diberikan juga itu alat bantu dengar, Bapak Ibu. Termasuk sampai dengan yang cacat sebagian anatomis, misalkan amputasi. Terjadi amputasi, tangan ataupun kaki, itu akan diberikan penggantian tangan tiruan ataupun kaki tiruan yang bersifat robotik. Tujuannya apa? Agar dapat menunjang si tenaga kerja dapat beraktivitas kembali. Nah, kalau untuk cacat total tetap, ini diberikan santunan 70% dari 80 bulan upah atau 56 kali upah yang dilaporkan. Untuk santunan cacat total tetap, berikut dengan santunan berkala, diberikan sekaligus sebesar 12 juta, termasuk dengan beasiswa kepada anak peserta. Nah, untuk beasiswa akan saya jelaskan lebih lanjut. Manfaat berikutnya itu meninggal dunia. Apabila si peserta mengalami kecelakaan kerja, lalu mengalami meninggal dunia, meninggal karena kecelakaan kerja tidak lebih dari 1 kali 24 jam, maka si ahli waris akan mendapatkan santunan sebesar 60% kali 80 bulan upah. Atau hitungan gampangnya Bapak Ibu, 48 kali upah yang dilaporkan. Plus ditambah lagi, santunan berkala selama 2 tahun. Itu per bulannya 500.000. Tapi kami berikan sekaligus, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Plus ditambah lagi biaya pemakaman 10 juta. Jadi santunan ini ditambahkan, Bapak Ibu, bukan dipilih. Semuanya ditambahkan untuk ahli waris, plus ada juga beasiswa bagi anak peserta yang mengalami meninggal dunia atau cacat total tetap karena kecelakaan kerja. Maka kalau si peserta memiliki 2 orang anak, akan otomatis mendapatkan juga santunan beasiswa dari tingkat TK sampai dengan tingkat pendidikan S1. Diberikannya tunai per tahun, TK sampai dengan lulus SD 1.500.000 per tahun, SMP 2 juta selama 3 tahun, SMA 3 juta selama 3 tahun, lalu kalau mau meneruskan kuliah 12 juta maksimal 5 tahun. Nah, ini tingkatan untuk 2 orang anak Bapak Ibu. Jadi bukan untuk satu orang anak, tapi untuk 2 orang anak dari tingkat TK sampai dengan lulus kuliah. Diberikan kepada anak si ahli waris apabila si peserta mengalami meninggal karena kecelakaan kerja atau cacat total tetap. Next, selanjutnya ini penggantian yang saya tadi jelaskan, ortose untuk penggantian alat bantu atau protese. Nah, di sini juga ada penggantian gigi tiruan, kacamata dan alat bantu dengar. Untuk gigi tiruan dan kacamata di sini dimaksudkan karena kecelakaan kerja ya Bapak Ibu. Bukan karena misalkan mohon maaf giginya sudah patah duluan atau bolong duluan atau matanya sudah minus duluan, itu minta penggantian ini. Tidak. Jadi penggantian ini diberikan apabila si peserta mengalami kecelakaan kerja, membutuhkan alat bantu ini, kacamata, alat dengar, ataupun penggantian gigi tiruan karena kecelakaan kerja. Itu program pertama, Bapak Ibu. Program kedua yaitu terkait dengan jaminan kematian. Jaminan kematian ini mengcover atau menjamin si peserta dan juga ahli waris tentunya yang ditujukan untuk meringankan beban dari keluarga si ahli waris. Ada biaya santunan-santunan yang tujuannya agar si ahli waris atau tenaga kerja, ahli waris dari tenaga kerja itu dapat menyambung kehidupannya. Jadi bisa mandiri, tidak kesusahan, tidak perlu minta-minta kepada saudara maupun tetangga, bisa mandiri untuk melanjutkan perekonomiannya. Nah, ini santunannya Bapak Ibu. Untuk di BPJS Ketenagakerjaan sendiri, meninggal itu dibedakan cuma 2, Bapak Ibu. Meninggal karena kecelakaan kerja atau meninggal di luar kecelakaan kerja. Misalnya dalam sebab apa?
karena misalkan karena meninggal karena usia, meninggal karena sakit, meninggal karena COVID, sekalipun mohon maaf, meninggal karena bunuh diri, maka otomatis akan mendapatkan santunan sebesar total 42 juta. Terdiri dari santunan kematian 20 juta, santunan berkala dibayar sekaligus 12 juta, dan juga biaya pemakaman sebesar 10 juta. Dan manfaat ini berlaku begitu peserta terdaftar membayar iuran pertama, langsung berlaku manfaatnya. Ada resiko di sana, mohon maaf, hari ini terdaftar, malam atau besoknya kejadian meninggal, otomatis sudah mendapatkan manfaat yang saya jelaskan. Nah, ini terkait dengan manfaatnya, dan juga ada beasiswa juga. Beasiswa apabila si peserta meninggal di luar kecelakaan kerja, minimal jadi peserta selama 3 tahun. Khusus beasiswa apabila peserta meninggal di luar kecelakaan kerja saja, harus 3 tahun. Tapi kalau belum 3 tahun, meninggal biasa, maka otomatis 42 juta didapatkan oleh ahli waris. Lalu siapa saja ahli waris atau yang berhak mendapatkan dari santunan tersebut? Kalau yang bersangkutan sudah menikah, otomatis akan jatuh kepada janda atau dudanya. Namun kalau misalkan janda atau dudanya tidak ada, meninggal atau sudah cerai misalkan, maka otomatis akan mendapat ahli waris menjadi anak. Nah, selanjutnya kalau misalkan belum menikah, berarti belum ada pasangan, belum ada anak, jatuhnya kepada orang tua. Urutan selanjutnya ada cucu, kakek nenek, saudara kandung, mertua, dan juga bila urutan 1 sampai dengan 7 tidak ada, maka otomatis akan diberikan kepada yang diwasiatkan. Nah, ini adalah urutan sesuai dengan administrasi negaranya Bapak Ibu untuk ahli waris. Itu merupakan program kedua. Kita berlanjut ke program ketiga. Program ketiga namanya jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini fungsinya sama seperti tabungan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar terkait dengan JHT, karena JHT ini adalah manfaat pasti. Dananya akan diambil 100% pada saat yang bersangkutan mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Nah, prinsipnya merupakan tabungan. Tabungan yang akan Bapak Ibu semua manfaatkan saat mengalami resiko-resiko hilangnya penghasilan seperti di PHK atau resign, termasuk mencapai usia pensiun ataupun meninggal dunia. Nah, bedanya JHT atau tabungan di BPJS Ketenagakerjaan dengan di perbankan, yaitu untuk administrasi di BPJS Ketenagakerjaan tidak ada administrasi. Semua yang ditabungkan ke program jaminan hari tua akan kembali 100% tanpa potongan, plus ada hasil pengembangan. Nah, seperti saya yang sudah informasikan bahwa kami itu merupakan lembaga non-profit, namun dana yang dititipkan itu akan dikelola, kami kelola, keuntungannya semua dikembalikan kepada peserta dan program. Tidak ada yang ke kami Bapak Ibu. Nah, ini merupakan akumulasi iuran pokok plus ada hasil pengembangannya. Berapa hasil pengembangannya? Pengembangannya ini kami wajib memberikan bagi hasil minimal di bunga deposito bank pemerintah. Nah, ini merupakan manfaat lainnya dari jaminan hari tua, dan untuk pengecekan saldonya otomatis bisa langsung diakses melalui aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile. Saldo Bapak Ibu terakhir bisa terlihat semua di sana. Untuk kartu digital bisa terlihat di sana. Klaim untuk jaminan hari tua juga bisa langsung proses dari aplikasi tersebut. Manfaatnya diberikan sekaligus, yaitu semua lamsam. Nah, ini merupakan besaran JHT, merupakan akumulasi tadi yang saya sudah jelaskan. Kapan sih bisa diambil jaminan hari tua itu? Pertama, peserta mencapai usia pensiun atau 56 tahun. Kalau yang bersangkutan sudah mencapai usia 56 tahun, tapi masih aktif bekerja, JHT-nya sudah bisa dicairkan. Nah, selanjutnya, atau si peserta mengalami cacat total tetap untuk selama-lamanya. Otomatis santunan cacat total tetap dapat, yang 56 kali upah, plus JHT-nya juga dicairkan. Next, meninggal dunia. Atau si peserta mengalami meninggal dunia, otomatis kalau yang bersangkutan masih aktif, JHT-nya dapat diambil, manfaat jaminan kematiannya juga dapat dicairkan. Lalu kalau terjadi pengunduran diri atau terkena PHK, JHT juga bisa dicairkan, atau meninggalkan keluarga negara Indonesia. Otomatis JHT-nya sudah bisa dicairkan. Itu program ketiga, Bapak Ibu.
Masuk ke program keempat ada namanya jaminan pensiun. Nah, kalau kita tahu jaminan pensiun ini kan melekat ada di PNS, ada di TNI maupun di Polri, Bapak Ibu. Nah, untuk swasta seperti apa? Nah, swasta sekarang pun bisa mendapatkan atau memanfaatkan dari jaminan pensiun. Manfaatnya sama seperti PNS. Untuk pensiun ini bisa diambil secara berkala, bulanan, sama seperti PNS, atau diambil sekaligus. Nah, manfaat berkala itu seperti apa? Manfaat berkala ini diberikan kepada si peserta dengan mencapai masa iur paling singkat 15 tahun. Jadi kalau mau mendapatkan yang manfaat berkala nih Bapak Ibu, manfaat berkalanya seperti apa sih? Manfaat berkala itu saat si peserta sudah mencapai usia pensiun, maka otomatis pensiunannya akan jatuh kepada peserta sampai dengan seumur hidup. Sampai si pesertanya meninggal. Pesertanya meninggal, jatuh kepada pasangannya. Pasangannya mendapatkan pensiunan sampai dengan dinyatakan meninggal atau menikah lagi. Maka otomatis akan diteruskan ke anak. Anak sampai dengan kapan mendapatkan pensiun? Anak sampai dengan usia 23 tahun, menikah, bekerja atau meninggal, maka otomatis akan cair ke anak kedua. Anak kedua sampai dengan kapan? Sampai dengan sama, usia 23 tahun, menikah, bekerja atau meninggal. Jadi manfaatnya sama seperti PNS. Jadi yang swasta pun sekarang manfaatnya sudah ada pensiunan seperti PNS. Nah, untuk mendapatkan bulanan tadi, selain 15 tahun jadi peserta, misalkan yang bersangkutan sudah mencapai usia pensiun. Namun pada saat usia pensiun, masa iur tadi ada catatan 15 tahun baru dapat bulanan. Kalau belum 15 tahun jadi peserta jaminan pensiun tapi sudah mencapai usia pensiun, maka manfaatnya akan didapatkan sekaligus. Manfaatnya akan didapatkan sekaligus. Yaitu keseluruhan yang ditambungkan berikut dengan bagi hasilnya akan dicairkan oleh si peserta. Next, berikutnya apa? Berikutnya kalau misalkan pensiun cacat, si peserta mengalami cacat total tetap. Nah, itu minimal dengan ikut serta atau menjadi peserta jaminan pensiun selama 1 bulan, maka otomatis akan mendapatkan bulanan manfaatnya. Next, kalau misalkan terjadinya karena meninggal dunia di luar kecelakaan kerja. Nah, kalau misalkan meninggal dunia karena kecelakaan kerja atau cacat total tetap, minimal jadi peserta 1 bulan, otomatis manfaat pensiunannya bulanan. Langsung jatuh ke si peserta atau ahli warisnya sampai dengan ketentuan yang tadi saya sudah jelaskan. Berikutnya kalau misalkan si pesertanya meninggal di luar kecelakaan kerja, entah karena sakit, karena usia, minimal jadi peserta selama 1 tahun, otomatis akan mendapatkan bulanan. Jadi ada beberapa ketentuan selain untuk yang berkala setiap bulan didapatkan sampai dengan anak kedua, selain 15 tahun jadi peserta, minimal 1 bulan menjadi peserta lalu mengalami kecelakaan kerja, meninggal atau cacat total tetap, itu dapat bulanan. Atau si peserta meninggal sudah 1 tahun menjadi peserta jaminan pensiun, otomatis santunannya didapatkan berkala. Nah, kalau misalkan tidak memenuhi ketiga kriteria tersebut, itu seperti apa? Nah, kalau misalkan tidak memasuki ketiga kriteria tersebut, maka otomatis jaminan pensiunnya diambilkan secara sekaligus, seperti JHT. Nah, ini tertera peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur sedikitnya 15 tahun, atau peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia bila mana yang tadi belum sampai dengan 1 bulan ataupun 1 tahun. Oke, ini untuk jaminan pensiun. Itu keempat program yang sudah diikuti oleh Bapak Ibu semua yang tergabung dalam Yayasan Pendidikan Budi Insan Cendekia. Nah, di program kelima, ini program bonus Bapak Ibu. Program tambahan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, jaminan kehilangan pekerjaan ini tidak ada iuran yang dibebankan lagi kepada perusahaan maupun tenaga kerja. Jadi semua iuran untuk jaminan kehilangan pekerjaan pure dari BPJS Ketenagakerjaan dan juga dari BUMN, dari negara yang dibebankan ke APBN. Jadi untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini diberikan kepada peserta yang mengalami PHK.
PHK, bukan karena resign. Jadi khusus yang di PHK akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, ini saya singkat aja terkait dengan manfaatnya. Manfaatnya ada pelatihan kerja, ada akses informasi pasar kerja, dan juga uang tunai. Uang tunainya ini diberikan kepada si peserta yang mengalami PHK. Kalau sudah di PHK, akan diberikan uang tunai selama 6 bulan dengan ketentuan 45% dari upah terakhir untuk 3 bulan pertama. Lalu 25% di 3 bulan berikutnya secara berturut-turut. Namun untuk uang tunai ini bisa didapatkan untuk di bulan kedua sampai dengan bulan ke-6 dengan catatan yang bersangkutan wajib mengikuti pelatihan kerja ataupun akses informasi kerja dengan melamar pekerjaan di website Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, kalau ini otomatis tujuan dari JKP adalah mendorong si tenaga kerja yang di PHK tadi untuk dapat untuk mendapatkan pekerjaan kembali dengan pelatihan kerja dan juga akses informasi pasar kerja. Nah, kalau sudah mendapatkan pekerjaan, otomatis uang tunai atau santunan pengganti upah ini akan di stop sejak sampai dengan yang bersangkutan mendapatkan pekerjaan baru. Nah, ini untuk manfaatnya, ini saya next aja karena total keseluruhan informasi sudah saya sampaikan.